Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, izinkan saya untuk kemudian memperkenalkan diri kepada dosen penguji atau ibu penguji uji kinerja pada kali ini. Saya Amiruddin, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada SMA Negeri 2 Mamuju, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Sultan Ameng Gorontalo angkatan ketiga di tahun 2022 akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Adapun video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oke, bagus. Ya, coba disiapkan dulu, Nak. Paling rapi saya baca belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Iya. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa setelah adik-adik tadi membaca doa, yaitu tentu bermanfaat ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan. Karena doa itu adik-adik diperuntukkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan merahmati apa yang kita akan lakukan. Ya, itu tujuan daripada doa kita. Alhamdulillah adik-adik, saya lihat ini rata-rata hadir ya, tapi saya absen dulu ya. Ya, Afandi hadir. Oh iya. Afgan hadir. Alhamdulillah. Fauzan hadir ya. Imawan hadir. Alfian hadir. Khalid hadir. Oke. Akzal hadir. Fauzi Ahmad hadir. Mana? Oh iya. Fatur Rahman hadir. Fitratur Rahman ya. Iya. Maaf salah baca nih. Gilang hadir. Oh iya, mantap. Ilham Syah. Ilham Syah atau Iman Syah? Ilham Syah ya. Farel hadir. Jailani hadir. Nur Falah hadir. Terakhir Riyasuke. Ini rupanya ya. Baik. Alhamdulillah adik-adik, setelah kita absensi, hari ini siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Buku-bukunya sudah disiapkan? Ya. Oh iya. Baik. Untuk menguji kesiapannya, saya mau menguji apa betul-betul adik-adik ini sudah konsentrasi. Sekarang perhatikan tangan saya. Ya, perhatikan tangan saya. Kalau saya mengatakan pegang anggota tubuh, maka pegang anggota tubuhnya ya. Baik, lihat tangan saya, pegang telinga. Ya, ada yang salah ya? Oh ya, semua sudah betul ya? Bagus. Lagi, satu kali lagi. Pegang kepala. Bagus, semuanya sudah konsentrasi ya. Ya, saya katakan pegang kepala, semuanya pegang kepala. Bagus. Adik-adik, hari ini kita akan mulai pelajaran kita, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, masih ingat pelajaran yang lalu? Apa judulnya? Oke. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu adalah pelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada waktu itu kita belajar bagaimana mengenal Allah, ya, bagaimana zat Allah, ya. Dan kemudian ada Asmaul Husna, ya. Oke. Hari ini adik-adik sebagai lanjutan dan tentu ada kaitannya dengan itu, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang tak kalah pentingnya. Tapi pelajaran apa itu? Saya ingin mengajak dulu adik-adik untuk melihat sebuah tayangan. Ya. Kita saksikan dulu tayangan ini, ya. Kamera pengawas milik warga di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Selain membongkar rumah warga, Ya, dilihat baik-baik, nanti adik-adik cermati, ya. diduga pelaku sudah 3 kali melakukan aksi yang sama di lokasi tersebut. Pemilik rumah segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebentar saya akan bertanya ke siswa, ya. Berdasarkan kamera pengawas milik warga, seorang pencuri kambuhan kembali melakukan aksinya di Gang Foksel, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum melakukan aksinya, pelaku melihat kondisi lokasi sekitar. Setelah terlihat aman, pelaku langsung mencongkel jendela rumah dengan senjata tajam dan menggasak telepon seluler milik korban. Menurut warga sekitar lokasi kejadian, pelaku yang sama sudah 3 kali melakukan aksinya dengan cara mencongkel jendela rumah. Pengejaran jendela tidak alih. Baik, cukup ya. Iya, dari tayangan ini adik-adik, tentu ada pelajaran kita bisa petik, ya. Ya, saya mau bertanya dulu, tadi tayangan tentang apa? Pencurian, ya. Pencuriannya bisa diketahui karena apa? CCTV. Pernah lihat CCTV? Ya, Gilang di rumah ada CCTV? Ada. Ya, CCTV itu adik-adik membuat kita bisa merekam atau memantau dan melihat kejadian saat itu, ya, dan kita bisa melihat nanti. Nah, pencurian tadi ini itu bisa ditahu karena ada CCTV. Oke. Adik-adik coba lihat gambar ini dulu. Ya, ini gambar pertama. Gambar apa ini? Gilang. Gambar pertama. Sudah saya perbesar. Gambar pertama apa, Nak? Gilang. Itu orang berkendara singgah, ya. Kira-kira menceritakan apa itu, Nak? Lampu merah. Lampu merah, ya. Di lampu merah kenapa? Pada saat ada lampu merah, motor semuanya berhenti. Oke. Kemudian gambar 2, Farel. Ini gambar 2 apa ini? Coba ceritakan. Gambar kamera pemantau, memantau keadaan sekitar. Ya, kamera pemantau CCTV yang bisa memantau daerah sekitar. Kalau di lampu merah biasanya ada CCTV juga, ya? Oke. Nah, gambar pertama ini adik-adik, ini memperlihatkan orang berhenti, semua berhenti. Ya, tidak ada yang melanggar. Padahal ini tidak ada menunjukkan mereka semua taat. Ya, karena ada CCTV yang memantau. Tidak ada yang berani. Oke? Adik-adik pernah masuk Indomaret sini? Biasa. Kalau masuk Indomaret, di sini ada lemari jualan, berani enggak ambil jualan? Kenapa tidak berani? Ada kamera CCTV yang memantau kita. Karena kalau kita berani mengambil jualan itu, kasih masuk di kantong, kita ketahuan. Oke? Ada yang memantau kita, itu CCTV di segala sisi, kan? Nah, adik-adik, demikian halnya dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini, ya, juga ada yang selalu memantau kita. Siapa itu? Malaikat. Ya? Ada yang selalu memantau kita. Dia bukan CCTV, tapi dia lebih hebat daripada CCTV. Ya, dia memantau kita. Yakin ada malaikat? Yakin. Iya. Pernah lihat malaikat? Tidak. Tapi yakin karena dia bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, inilah pelajaran kita hari ini. Ya, dengan meyakini bahwa kalau kita di Indomaret, di supermarket, kita tidak berani mengambil barang karena ada CCTV, maka begitu juga seharusnya ketika kita berada di pasar atau di tempat yang lain, karena ada malaikat yang selalu memantau kita. Oke?
Baik adik-adik. Nah sekarang ini pelajaran kita, ya. Malaikat selalu bersamaku. Malaikat selalu bersamaku. Artinya ini sebenarnya pelajaran iman kepada malaikat. Sebelum kita lebih lanjut, tentu ada kompetensi dasar yang kita ingin capai. Saya minta tolong dulu ke Jailani. Ini jelas dibaca nak? Silakan dibaca dulu Jailani. Kompetensi dasar yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang kedua menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Oke. Itu tujuan kompetensi dasar yang kita ingin capai. Nah, dari kompetensi dasar ini adik-adik juga ada tujuan yang kita ingin capai. Ada tujuan daripada pembelajaran kita ini. Saya minta tolong ke sebelah ini untuk silakan dibaca nak tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis makna dan pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Melalui PPT yang disajikan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan dalil-dalil tentang perintah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Melalui PPT yang disajikan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan nama-nama dan tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Melalui model pembelajaran PBL ya. PBL, peserta didik diharap dapat mendemonstrasikan perilaku teliti, disiplin dan perilaku waspada dengan tepat. Bagus. Kita aplaus dulu dengan takbir. 1, 2, 3. Iya, kita aplaus dengan takbir ya. Bagus. Adik-adik, ini tujuan daripada pembelajaran kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu selalu ada tujuannya ya. Kita belajar tentu ada tujuan. Ada yang kita ingin capai. Adik-adik ke pasar tentu ada tujuannya kan? Mau beli apa? Adik-adik ke sekolah tentu ada tujuannya ya. Iya, baik seperti itu adik-adik. Nah sekarang pembelajaran kita ini sebenarnya 3 kali pertemuan. Tetapi kali ini ya adik-adik pertemuan kita hanya akan membahas ini. Yang pertama adalah pengertian malaikat itu sendiri. Ya, yang kedua makna beriman kepada malaikat. Kemudian yang berikut ada dalil-dalil tentang malaikat. Kemudian ada nama-nama dan tugas-tugas malaikat itu. Baik, adik-adik saya minta tolong untuk bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok, ya kita bagi 3 kelompok ya. 1 kelompok. Ini kurang kayaknya. Jadikan 3 kelompok saja ya. Ya, sebagian ke sini, sebagian ke sini dan sebagian ke sana. Oke, hitungan ketiga sudah mejanya diatur nak. 1, 2, 3. Oke. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Yuk kita kesana yuk. Ayo. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a
good time. Oh, so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. We're gonna have a good time. Oh, so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh, so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh, so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. Lihatlah cahaya di angkasa, jatuhnya bintang tampak cemerlang, Menembus gelap malam, seterang impian dan cita-citaku. dengarkanlah aku, wahai semesta, harapku untuk masa depanku. Tak akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar oh mimpiku. Sampai nanti ku dapat cintaku. Tak menunggu, tak perlu meragu, sejauh luar angkasa, seluas galaksiku. Nantikan kejutanku, nantikanlah kejutanku, nantikan kejutanku. Malaikat Israfil apa tugasnya? Apa tugasnya? Meniup. Iya, kayak begitu ya. Jadi semua ditulis ya. Malaikat Ridwan. Ya, seperti itu. Ya. Malaikat Malik. Iya, ditulis seperti itu ya. Oke. Oke, boleh. Ya. Sampai nanti ku dapat, takut, tak menunggu, tak perlu meragu, sejauh luar angkasa, seluas galaksiku, nantikan kejutanku. Tak akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar oh mimpiku. Sampai nanti ku dapat, sampai nanti ku dapat. Tak akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar oh mimpiku. Sampai nanti ku dapat, takut, tak menunggu, tak perlu meragu, sejauh luar angkasa, seluas galaksiku, seluas galaksiku. Oke, cukup ya. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke saya. Sebelum kita presentasi kelompok, ikuti aba-aba dari saya. Kalau saya mengatakan tepuk paha, ya, tepuk paha. Kalau saya angkat tangan, maka tepuknya keras. Ya, 3 kali ya. Ya, kalau tangan saya di bawah, berarti tepuknya kecil. Tapi perhatikan aba-abanya ya. Kalau di bawah berarti kecil, di atas berarti besar. Oke, tepuk paha, tepuk paha, tepuk paha. Bagus ya. Iya, semuanya konsentrasi ya. Saya seandainya ke bawah tapi keras tepukannya berarti tidak konsentrasi. Baik adik-adik, sekarang kita minta kelompok 2 untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Apa tadi tugasnya, Nak? Mendiskusikan nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Coba Farel berdiri. Ya, dengarkan presentasi hasil kelompok dari kelompok 2. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 telah mendiskusikan tentang nama-nama malaikat.
Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, Israel. Yang keempat, Israfil. Yang kelima, Munkar. Yang keenam, Nakir. Yang ketujuh, Rakib. Yang kedelapan, Atid. Yang kesembilan, Malik. Dan yang kesepuluh, Ridwan. Luar biasa. Kita aplaus dulu kelompok 2. 1, 2, 3. Oke, sekarang kelompok 3. Kita minta presentasikan 5 saja. Ya, presentasikan 5 tugas malaikat yang sudah didiskusikan. Tadi diskusikan? Sudah. Oke, berdiri. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Malaikat Rakib pencatat amal baik. Malaikat Atid pencatat amal buruk. Malaikat Israfil penyiap sangkakala. Malaikat Israel penjabut nyawa. Ya, terus? Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat yang menanyakan di alam kubur. Malaikat Mikail Ya. pemberi rezeki. Oke, baik. Nah, sekarang adik-adik, setelah kita diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya, ya, sekarang kita semakin yakin adanya malaikat itu. Ya, semakin yakin adanya malaikat itu, meskipun dia tidak kelihatan, tapi dia adalah makhluk Allah yang gaib dan harus diyakini ada. Oke, tadi fungsinya, tugasnya, kelompok 3 sudah presentasikan. Karena itu adik-adik, kita tidak berani lagi macam-macam. Meskipun tidak ada lagi CCTV, kalau tadi itu orang yang berlalu lintas itu tertib, ya karena ada CCTV, itu karena ada CCTV. Masuk supermarket tidak berani mencuri karena ada CCTV. Nah, kali ini adik-adik harus yakin bahwa ada malaikat yang memantau kita, mencatat kita dan seterusnya. Oke, yakin ya? Baik, adik-adik. Sekarang ya, saya perlihatkan dalil ini yang tadi kelompok 1 sudah diskusikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Ini kentara tulisannya ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun." Dan seterusnya. Ya, di sini ada kata-kata kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Ya. Baik. Ini dalil tentang perintah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan seluruh rukun iman yang lain. Masih hafal rukun iman? Hafal? Iya, hafal ya. Baik. Nah, adik-adik tentu lebih jelasnya nanti adik-adik bisa diskusikan dan bisa lebih pelajari materi kita ini di tayangan YouTube. Ya, ada channel YouTube yang saya bisa bagikan. Adik-adik bisa lebih detail nanti menyimak dan mendengarkan pemaparan di situ. Ya, baik. Setelah kita berdiskusi tadi, ya tentu adik-adik ada hal yang kita bisa simpulkan. Ya, ada hal yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita ini. Ya, tentu saja adik-adik bisa menyampaikan semuanya. Karena itu saya ingin minta beberapa di antara kita untuk kemudian menyampaikan kesimpulan. Ya, dari kelompok 1 ada yang bisa memberikan kesimpulan di sini? Khalid, sebutkan satu saja nak. Ya, satu saja. Kesimpulan dari materi kita ini. Mengetahui bahwa meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu luar biasa. Tadi bisa menambahkan? Ya, silakan nak. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Luar biasa. Aplaus dulu kelompok 1. 1, 2, 3. Oke. Gilan dari kamar kecil bisa beri kesimpulan yang ketiga nak? Ya. Kesimpulan yang ketiga apa? Malaikat memiliki nama dan tugas. Malaikat memiliki nama dan tugas. Iya.
Malaikat itu punya nama, ya, seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil dan seterusnya. Jadi punya nama dan punya tugas. Oke? Ya tadi apa tugasnya? Ya, kelompok 3 sudah sampaikan. Baik, mungkin dari kelompok 3 ada di antara kita sini yang masih bisa menyampaikan pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ini sebagai kesimpulan. Rasyah, bisa tambahkan? Malaikat diciptakan dari cahaya dan dengan jumlah yang tak terhingga. Boleh, betul sekali ya. Malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Dan jumlahnya tidak terhingga. Luar biasa. Ada sebuah dalil yang mengatakan bahwasanya di Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat itu datang dengan jumlah 70.000. Datang sholat 2 rakaat di tempat itu. Setelah itu dia pergi dan datang lagi kemudian jumlah yang sama. Sholat, setelah itu pergi lagi dan datang lagi jumlah yang sama. Luar biasa. Dan yang pernah datang adik-adik itu tidak pernah kembali lagi. Dari cerita ini dapat dipahami bahwasanya malaikat itu betul-betul banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Iya, jumlah malaikat itu sangat banyak. Karena itu adik-adik dari pelajaran kita ini akan semakin membuat kita tidak berani macam-macam. Ya, karena ternyata aktivitas kita ini ya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Baik. Sebagai refleksi dari pelajaran kita ini, adakah pelajaran yang kita bisa ambil? Ya, adakah pelajaran yang kita bisa ambil? Ya, saya minta tolong satu orang lagi dari kelompok sini. Ini mungkin bisa menambahkan, ya, pelajaran apa kira-kira yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ini? Ya, apa kira-kira? Apa? Iya, betul sekali. Bahwa dengan pelajaran ini kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Iya, meskipun tidak dilihat ya. Ya, malaikat itu ada. Oke. Siapa lagi nak? Bisa tambahkan lagi? Ya. Apa coba? Dari pelajaran ini gimana? Ya. Kita bisa tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari apa dan seterusnya. Gimana? Malaikat diciptakan dari cahaya. Iya. Dan dengan jumlah yang tidak terhingga. Luar biasa. Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah ya. Betul ya. Nabiullah Adam sebagai manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Baik adik-adik, sebelum kita pulang, tentu saya akan berpesan ya. Pertama ada PR. Ya, ada PR. PR ini adik-adik bukan untuk membebani, tapi ya bagaimana adik-adik mengerjakan tugas-tugas dan untuk merefleksi ingatan kita terhadap pelajaran. Semua guru biasa memberikan PR ya? Oke. Ya, silakan dikerjakan PR-nya dan bisa dikumpulkan ya di grup yang adik-adik sudah miliki ya, grup WA yang adik-adik sudah miliki bisa disetorkan ke situ. Ya, lebih cepat, lebih baik. Oke, adik-adik, pesan saya yang kedua, pulang nanti dengan tenang. Ya, jangan ada naik motor sini. Khalid dan ini pakai motor sendiri. Ya, jangan balap-balapan ya. Ya, pilih jalur sebagaimana mestinya. Hati-hati di jalan. Sampai di rumah, tentu letakkan tasnya dengan baik. Salam kepada orang tua dengan baik dan seterusnya. Begitu ya. Baik, dalam jangka hitungan 10, minta tolong kursinya dirapikan kembali nak. 1. Ya, dirapikan sebagaimana semula. Luar biasa. Iya. Kalau seperti ini maka saya yakin adik-adik akan jadi pemimpin besar ke depan. Oke? Iya. Kita tutup pelajaran kita dengan satu orang membaca doa. Kita minta Jelani ya. Hafal doa kafaratul majelis Jelani? Ya, silakan ditutup pelajaran kita dengan doa.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.